Ya Allah, sesungguhnya tiada suatu kekuatan pun kecuali kekuatan yang datangnya darimu. Dengan segala kerendahan hati dan kelemahan diri kami, berilah kami hidayah dan inayah-Mu untuk menapak jejak, menelusuri perjuangan para wali-wali-Mu yang telah menebarkan kebenaran perintah-perintah-Mu dan larangan-Mu, sehingga saat ini bisa mengenal-Mu, bisa mengenal utusan-Mu. Ya Allah, aku bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya rasa syukur, sehingga kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang Engkau ridhoi dan mana yang Engkau murkai. Berilah mereka-mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, menunjukkan keadilan yang sesuai dengan firman-firman-Mu, tempat di sisi-Mu, di sorga-Mu yang indah, seperti yang telah Engkau janjikan. Agama Islam yang risalahnya dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW merupakan agama tauhid yang memperkenalkan tentang keesaan Tuhan dan juga merupakan agama yang universal, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan sekedar rahmat bagi para pemeluknya saja. Ajaran Islam telah merubah wajah kehidupan umat manusia dari kegelapan tidak mengenal keesaan Tuhan menuju sinar terang mengenal Tuhan yang esa, zat penguasa tunggal seluruh alam semesta, sebagai pencipta sekaligus pengatur perjalanan jagat raya melalui sunatullahnya. Dialah Tuhan yang menata peri kehidupan umat manusia, memberikan panduan tentang mana yang hak, mana yang batil, melalui firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Sejak diturunkannya 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arab, ajaran Islam telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk wilayah Nusantara. Dan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, tidak lepas dari peran para waliullah yang jumlahnya sangat banyak. Para waliullah yang peranannya sangat luas, lebih menonjol dan lebih terorganisir, dikenal dengan sebutan Wali Songo, di mana peninggalannya tersebar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dari Surabaya hingga Cirebon. Berkat jasa mereka, agama Islam telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan agama Islam dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia dari berbagai tingkat golongan masyarakat. Islam mengajarkan bagaimana cara bekerja yang halal dan diridhoi, dari yang sekedar mengandalkan otot sampai yang bekerja mengandalkan otak. Islam mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan, dari yang wajib sampai ibadah-ibadah sunnah. Islam mengajarkan kasih sayang, bukan kegarangan. Ironisnya, di tengah masyarakat di mana Islam yang dipeluk oleh kurang lebih 190 juta jiwa, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak Islami muncul di depan mata. Dari bentuk-bentuk kejahatan jalanan yang kecil, sampai bentuk kejahatan besar yang dirancang oleh orang-orang dari tempat-tempat mewah. Hingga negara itu memperoleh predikat sebagai negara paling korup nomor 10 di dunia. Jago dalam berbuat maksiat yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Hingga tidaklah salah bila di negeri itu dikatakan bahwa korupsi merupakan sebuah budaya. Dan sebagai jawaban atas hal ini, Allah menurunkan berbagai peringatan berupa azab, bencana banjir, bencana kekeringan, berbagai azab lainnya, seperti kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Namun ternyata peringatan-peringatan tersebut hampir tak pernah digubris, dianggap sebagai fenomena alam biasa. Terlihat dari kenyataan bahwa masih banyak manusia-manusia yang perilakunya melanggar ketentuan-ketentuannya, dibungkus dengan kemasan atas nama. Apakah sesungguhnya yang sedang terjadi? Mestinya semua itu ada sebab-sebabnya, dan di antara sebab-sebab itu adalah
Mungkin kita mengenal Islam bak melihat sebuah makanan yang siap saji. Kadangkala kita tidak mau tahu bagaimana perjalanan sepiring nasi sampai di atas meja makan, dan kita tinggal melahapnya saja. Kita tidak pernah berpikir bagaimana susahnya para petani mengolah tanah, menanam padi, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula dalam beragama, kita mengenal, memeluk, dan menjalankan agama Islam berawal dari orang tua, dari guru-guru agama, dari ceramah-ceramah para ulama. Namun kita tidak pernah mau berpikir, siapa yang menjembatani penyebaran Islam dari pasca Rasulullah sampai ke negeri kita. Kita tidak pernah mempelajari dan merenungkan bagaimana beratnya para waliullah zaman dulu dalam menyampaikan risalah yang dibawa Rasulullah, yang berisi tuntunan-tuntunan Allah yang terangkum dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Ya Allah, Ya Rabbi, berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan orang-orang yang taat yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat yang kau laknat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Ya Allah, Ya Rabbi, ampunilah kami. Kami bermaksud menelusuri jejak para wali agar kami bisa merasakan betapa beratnya perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Allah, agar kami lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah dan larangan agama-Mu, Ya Allah. Kalau kami melacak jejak mereka, bukan kami bermaksud mengkultuskan mereka, tetapi kami berharap agar bisa lebih memantapkan perilaku kami dalam mengamalkan ajaran yang mereka bawa, sebuah ajaran yang tak pernah berubah sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman kelak. Setelah melalui diskusi-diskusi panjang dan memakan waktu yang lama, akhirnya dengan berlindung kepada Allah dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengambil keputusan untuk menelusuri dan melacak jejak perjuangan para waliullah, khususnya 9 wali yang ada di Pulau Jawa. Pekerjaan yang berat ini dimulai dengan mencari data melalui buku-buku, literatur, ensiklopedi, dan wawancara dengan berbagai narasumber, yaitu para juru kunci situs makam-makam tua, ahli sejarah, arkeolog, dan berbagai pihak lain. Setelah bahan dan data-data terkumpul lalu diketik dan ditulis menjadi sebuah naskah. Dengan berbekal naskah yang ada, kami mulai berburu gambar di berbagai tempat, mulai dari Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Lamongan, Tuban, Trowulan Mojokerto, Jombang, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Lasem, Kudus, Demak, hingga Cirebon, dan tempat-tempat lain yang menyimpan peninggalan-peninggalan para wali tersebut. Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Apabila visualisasi yang kami sajikan ini ada kekurangan, itu semata-mata karena kehilafan dan keterbatasan pengetahuan kami. Selanjutnya dalam bulan Ramadan, bulan suci penuh rahmat ini, kami akan menyajikan 30 episode jejak-jejak waliullah, agar kita bisa meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Berbicara masalah penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 tidak lepas dari peran besar perjuangan para wali yang berjumlah 9 atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Berbicara tentang Wali Songo, kita tidak bisa mengabaikan sosok wanita yang wafat 1000 tahun yang lalu, dimakamkan di desa Leran. 1000 tahun sudah berlalu, sehingga tak banyak yang bisa diceritakan tentang Mubalikot tersebut. Tetapi paling tidak kita bisa melacaknya dari sebuah situs purbakala yang berada di desa Leran. Letak desa Leran yang termasuk kecamatan Manyar adalah 9 km dari pusat kota Gresik atau kurang lebih 27 km dari kota Surabaya.
untuk mencapai lokasi tersebut. Dan maunya Siti Fatimah datang ke Jawa ini atas perintah Malik Ibrahim. Dulunya nih Siti Fatimah mau dijodohkan sama Brawijaya gitu. Tapi ayah Siti Fatimah nggak merestui, Pak. Jadi ayah Siti Fatimah nggak merestui. Lalu ayah Siti Fatimah itu minta kepada Allah, kalau anak saya ini dikawin sama Brawijaya, matikan saja gitu. Itu permintaan ayah Siti Fatimah. Lalu nggak lama lagi daerah sini kena wabah itu, yang dinamakan pagebluk itu, Pak. Pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Termasuk Siti Fatimah ini wafat ini. Dan Siti Fatimah wafat, lalu perjuangan Islam itu, perjuangan Siti Fatimah itu diteruskan sama Malik Ibrahim itu ke Gresik, itu pindah ke desa Gapura Gresik itu. Bukti-bukti peninggalan sejarah kedatangan perempuan bernama Siti Fatimah binti Maimun dengan para pengikutnya tersebut tidak banyak, dan misterinya hanya bisa disibak dari beberapa buah peninggalan yang ditemukan pada sebuah kompleks pemakaman kuno yang masih kokoh berdiri di desa Leran. Luas situs makam kuno Leran kurang lebih 2000 meter persegi, di mana kompleks terbagi dalam 3 bagian, yakni kompleks makam bercungkup. Memasuki kompleks makam Siti Fatimah binti Maimun harus melewati pintu gerbang setinggi lebih kurang 1 meter. Tujuannya adalah agar orang yang mengunjungi makam tersebut harus memperlihatkan perilaku sopan dengan menundukkan kepala, mengingat orang yang dimakamkan di sana adalah seorang ningrat atau orang yang patut dihormati. Kompleks makam seluas lebih kurang 200 meter persegi dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 1,5 meter dengan ketebalan tembok pagar 1,10 meter. Seluruh dinding bangunan makam, baik pagar, dinding cungkup maupun makam itu sendiri, terbuat dari bata putih tebal atau batu kumbung. Yang mengagumkan adalah batu-batu tersebut mulai dari dinding hingga atap hanya ditumpuk-tumpuk tetapi ditata dengan rapi tanpa menggunakan perekat. Walaupun demikian, nuansa seni tidak diabaikan. Terlihat dari adanya ornamen pelipit-pelipit yang menghiasi dinding luar cungkup. Tembok memiliki lubang-lubang kecil berukuran 20 x 15 cm yang lurus berseberangan di antara dinding-dindingnya sehingga sirkulasi udara berjalan dengan sempurna. Bangunan cungkup dengan panjang 8 meter dan lebarnya 6 meter. Tinggi cungkup hingga ke ujung atap yang menyempit adalah 9 meter dengan ciri khas bangunan Hindu Jawa. Terjadinya perpaduan Hindu dan Islam membuktikan bahwa ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak merusak akulturasi budaya lama. Memasuki cungkup, para peziarah kembali harus menundukkan kepala, melewati pintu yang tingginya kurang dari 1 meter. Di dalam terlihat 5 buah makam, yakni makam Syahidah Siti Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, makam Putri Kemboja, makam Putri Kuning, makam Nyai Keling, dan makam Nyai Seruni. Kekunoan makam Siti Fatimah di Leran diakui para ahli berdasarkan data sejarah dan temuan arkeologi, namun yang jauh lebih penting, justru pada temuan prasasti di dalam cungkup. Prasasti ini bertuliskan tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi, tahun wafatnya Siti Fatimah. Ini membuktikan bahwa Islam sudah masuk ke tanah Jawa 300 tahun sebelum zaman Majapahit. Prasasti di dalam cungkup ini diawali dengan ukiran tulisan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan surah Ar-Rahman ayat 26-27 dan surah Al-Imran ayat 185. Di dalam batu prasasti tertulis ukiran dengan aksara Kufi yang terjemahannya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap insan di dunia ini fana. Yang kekal hanyalah Tuhanmu, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Inilah makam Syahidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Wafat pada hari Jumat 7 Rajab, tahun 495, berpulang ke rahmatullah.
Amatlah besar Allah yang Maha Agung dan Rasul yang mulia. Para peziarah datang mendoakan para wali yang sangat besar perjuangannya dalam menyiarkan agama Islam dan memohon keselamatan bagi dirinya, keluarganya, dan bangsanya langsung kepada Sang Pencipta, bukan meminta kepada roh yang jasadnya terkubur dalam kesunyian menunggu sangkakala malaikat Israfil. Sebab hal ini merupakan sebuah bentuk kemusyrikan yang sangat dimurkai Allah. Allahu Akbar. Kurang lebih 200 meter ke arah timur dari kompleks makam bercungkup, para pengikut Siti Fatimah dimakamkan. Kompleks makam yang berada di sebelah barat berisi 3 buah jirat makam. Jirat makam tersebut mempunyai keunikan karena panjangnya mencapai 9 meter, sehingga kompleks makam tersebut dinamakan makam panjang. Banyak ahli berpendapat bahwa panjangnya makam bukan mencerminkan tinggi tubuh orangnya, namun sebagai ibarat bahwa perjuangan dalam menyebarkan agama Islam memerlukan waktu yang sangat panjang. Di dalamnya terdapat makam Syed Karim, Syed Ja'far, dan Syed Syarif, yang oleh juru kunci makam disebut sebagai para paman Siti Fatimah dari pihak bapak dan bertugas sebagai penasehat. Kurang lebih 20 meter di sebelah timur makam-makam ini terdapat satu kompleks makam. Seperti halnya di tempat yang lain, tempat itu dikelilingi oleh tembok setebal 1 meter lebih. Pintu gerbangnya dibuat normal, artinya pengunjung atau peziarah tidak diwajibkan menundukkan kepala. Karena kedudukan jenazah yang dikuburkan di makam tersebut hanya orang biasa. Di sini dimakamkan Sayyid Jalal dan Sayyid Jamal yang dikatakan sebagai paman Siti Fatimah dari pihak ibu dan bertugas sebagai panglima. Kedatangan para peziarah selalu mewarnai makam-makam para wali. Mereka datang secara berombongan dan terkadang sendiri-sendiri. Di bawah rerimbunan pepohonan tua dengan nuansa kesunyian, atmosfer yang tercipta di makam-makam tua para wali merupakan tempat yang dianggap tepat untuk bertawasul kepada Sang Pencipta. Cerita yang bersumber dari keberadaan prasasti Leran yang mencatat tanggal wafatnya Siti Fatimah binti Maimun bin Hibatullah pada tahun 495 Hijriah atau tahun 1102 Masehi menyimpulkan bahwa para pendatang ke desa Leran tersebut adalah rombongan yang terawal dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa dan mungkin di Indonesia. Banyak peninggalan-peninggalan sebagai bukti sejarah yang berkaitan dengan situs Leran, antara lain kompleks makam Siti Fatimah binti Maimun beserta para pengikutnya, tempat mandinya Siti Fatimah binti Maimun di desa Pesucinan, sumur kuno air tawar yang berada di tengah tambak yang berair asin dan masih dimanfaatkan oleh penduduk saat kemarau. Juga bekas-bekas dermaga pelabuhan Gresik pertama, serta pecahan piring-piring dan guci keramik yang tersebar di tambak-tambak. Sayangnya berbagai peninggalan sejarah tersebut tidak terawat. Peninggalan yang paling nyata adalah terbentuknya jiwa berdasarkan iman dalam Islam yang tertanam di hati penduduknya. Terbukti dengan tersebarnya masjid di setiap pedusunan di desa Leran saat ini. Sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan panjang dalam memperjuangkan dakwah Islam tidak menjelma begitu saja. Pelita kecil desa Leran yang dinyalakan oleh Sahidah Siti Fatimah binti Maimun binti Hibatullah pada abad ke-12, nyalanya tetap dijaga oleh pengikutnya selama 300 tahun sebelum sinarnya ditemukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada abad ke-15. Di kawasan timur Pulau Jawa sejak zaman dahulu terdapat 3 pelabuhan penting yang menjadi pintu gerbang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang silih berganti berkuasa di kawasan itu. Pelabuhan-pelabuhan itu adalah Bandar Tuban, Gresik, dan Ujung Galuh yang kini masuk kawasan kota Surabaya. Pemilihan letak strategis ketiga bandar tersebut karena faktor alam yang mendukung. Ketiga daerah tersebut bertetangga dengan ujung barat Pulau Madura, sehingga ombak yang datang dari laut lepas terhalang oleh keberadaan pulau garam tersebut. Dan di tempat ini dahulu merupakan sungai yang bermuara di Laut Jawa, merupakan jalannya kapal-kapal Majapahit yang menuju Laut Jawa. Selama berabad-abad yang silam,
Pelabuhan Gresik dikenal sebagai tempat persinggahan bagi kapal-kapal niaga, para pedagang mancanegara. Demikian pula pada tahun 1385, Bahtera yang membawa rombongan pedagang dan ulama dari negeri Campa berlabuh di desa Sembalu, Leran. Di antaranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan dari cicit Rasulullah Muhammad SAW, yakni Zainal Abidin bin Hasan bin Ali. Karena pribadinya yang menarik, kepandaian serta tingginya ilmu agama yang dimilikinya membuat Raja Campa tidak segan-segan menikahkan putri keduanya yang bernama Siti Asmarat dengan Maulana Malik Ibrahim. Sebagai pedagang, beliau berniaga ke tanah Jawa, mendarat di pantai Gresik, dan karena mendengar bahwa di desa Leran terdapat komunitas kecil umat Islam, maka beliau memutuskan untuk menetap di desa Leran. Di desa Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim memulai kegiatan dakwahnya di hadapan penduduk yang masih menganut paham animisme, dinamisme, dan penduduk yang beragama Hindu. Komunitas kecil umat Islam di desa Leran sudah ada sejak abad ke-12. Dan 300 tahun kemudian barulah sejarah mencatat kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim di desa Leran. Di desa inilah tonggak sejarah perjalanan penyebaran agama Islam di tanah Jawa ditanamkan. Sebagai seorang ulama, Syekh Maulana Malik Ibrahim melakukan dakwah di daerah Leran dan sekitarnya. Dakwah yang dilakukan oleh beliau tidak sekedar ucapan di bibir, tetapi juga dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari. Di antaranya, memberikan contoh kejujuran dalam menggunakan timbangan dan gantang, memberikan pinjaman kepada penduduk yang membutuhkannya tanpa dikenakan bunga, juga membantu orang yang tidak bisa membayar hutang dengan cara meningkatkan taraf mata pencaharian orang tersebut. Masjid Pesucinan. 9 tahun semenjak kedatangannya di desa Leran, Maulana Malik Ibrahim merasa sudah cukup waktunya untuk mendirikan sebuah masjid. Lalu beliau mendirikan sebuah masjid di depan sebuah telaga dengan maksud menggunakan telaga tersebut sebagai tempat berwudu atau bersuci. Dan di balik pendirian sebuah masjid di hadapan telaga tersebut tersirat suatu dakwah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan lahir dan batin. Daerah tempat berdirinya masjid tersebut dinamakan Pesucinan atau tempat bersuci. Penduduk setempat menyebutnya dengan Masjid Cinan. Masjid Maulana Malik Ibrahim ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran ditengarai sebagai masjid tertua di tanah Jawa. Salah satu ornamen yang masih ada adalah mahkota yang terbuat dari perunggu di puncak atap. Untuk memanggil jemaah melaksanakan sholat 5 waktu, di teras masjid diletakkan beduk. Beduk ini sebagai pengganti beduk peninggalan Maulana Malik Ibrahim yang sudah sangat rapuh dimakan usia. Sayangnya tidak terawat. Di sebelah utara masjid masih dalam teras terdapat kolam kuno peninggalan Maulana Malik Ibrahim yang masih digunakan sampai sekarang. Kolam ini berisi air tawar, sementara sumur-sumur di sekitarnya berair asin. Setelah merasa cukup menebar dakwah di desa Leran, Maulana Malik Ibrahim melebarkan sayap dakwahnya ke desa Romo. Romo berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Gresik. Di sana beliau berusaha membangun masjid yang kedua setelah Masjid Cinan. Tempat berwudu juga disiapkan, yaitu membuat sumur Joko, karena yang menggali adalah pemuda-pemuda. Di tempat masjid tersebut sekarang berdiri sebuah masjid bernama Masjid Al-Abror. Di dalam kota Gresik, tepatnya di kampung Kemutaran, juga ada peninggalan Maulana Malik Ibrahim berupa kecil yang dinamakan Langgar Muntohar. Karena di depan langgar itu dulu ada pohon sawu, maka lebih dikenal dengan nama Langgar Sawu. Demikianlah beberapa gambaran tentang peninggalan Waliullah Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai bukti sejarah perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam sampai menjadi agama yang kita yakini. Semoga perjuangan beliau bisa menjadi suri tauladan dalam hidup kita. Amin.
Ziarah adalah berkunjung ke kubur seseorang dengan tujuan baik, yakni mendoakan bagi arwah yang jasadnya terbaring di kubur itu. Selain itu, ziarah akan mengingatkan kita bahwa sewaktu-waktu kita akan mengalami keadaan yang sama, yakni mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah bersabda, "Aku dulu melarang kalian ziarah ke kubur. Ingat, berziarahlah ke kubur, karena itu dapat menghaluskan hati, mencucurkan air mata, mengingatkan akan akhirat, dan jangan kalian berkata melecehkan." Ziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di kota Gresik tak terlalu sulit. Dari depan pendopo Kabupaten Gresik, selatan alun-alun kota, berjalan sekitar 400 meter ke arah selatan, sampailah di kompleks makam itu. Jalan yang di kiri kanan penuh rumah-rumah kuno itu juga bernama Jalan Malik Ibrahim. Memasuki kompleks makam Maulana Malik Ibrahim, peziarah bisa melewati gapura kecil model gapura padu raksa seperti yang terdapat pada kompleks bangunan suci Hindu. Gapura itu kini sudah ditutup pagar besi sehingga peziarah harus melewati pintu baru. Makam Maulana Malik Ibrahim berada di kompleks makam kuno dan terdapat bangunan baru untuk menampung peziarah. 3 makam dalam satu kompleks tampak paling menonjol dengan nisannya masing-masing makam Malik Ibrahim di sebelah timur, didampingi makam istrinya Syahidah Siti Fatimah dan Syekh Maulana Maghfur. Sebagaimana umumnya di makam para Sunan Wali, di kompleks makam Maulana Malik Ibrahim selalu penuh para peziarah. Berbeda dengan nisan kubur Fatimah binti Maimun di desa Leran, nisan kubur ini jauh lebih bagus dan indah. Nisan dari batu kualam yang mirip dengan batu nisan di Kambai, Gujarat ini, seindah inskripsi di makam Ratu Nasriyah di Pasai. Aksara Arab itu tersusun dalam lengkung-lengkung, kubah, dan benar-benar sebuah karya seni kaligrafi yang penuh pesona. Diawali dengan kalimat thayyibah, La ilaha illallah, dan ayat kursi, serta ayat-ayat Al-Quran lainnya. Dalam inskripsi itu juga dicantumkan gelar-gelar yang menunjukkan identitas dan martabatnya, termasuk situasi lingkungan kehidupan Malik Ibrahim semasa hidupnya. Seperti berikut ini. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang guru yang dibanggakan oleh para pejabat atau Mafkar al-Umaro, tempat meminta nasihat sultan dan pembesar pemerintahan atau Umdah as-Salatin wa al-Wuzaro, orang yang sangat santun dan murah hati terhadap fakir miskin atau Wagois al-Masakin wa al-Fukoro, dan orang yang berbahagia karena mati syahid dengan puji sanjung di lapangan pemerintahan dan agama atau As-Syahid, As-Syahid, Tirazu, Bahaid, Daulah, Wa'adin. Banyak sarjana barat yang membahas inskripsi di nisan Malik Ibrahim, diantaranya adalah Raffles, Snuk Hurkhronya. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang mubaligh yang paling awal yang mendakwahkan Islam. Di samping seorang da'i, beliau juga seorang saudagar yang kaya dan seorang syah bandar. Dengan menyandang gelar syekh dan maulana, jelas beliau adalah ulama, juga wali atau guru agama penyebar agama Islam di Jawa yang ajarannya dilanjutkan oleh muridnya bernama Sunan Bonang seperti ditulis dalam primbonnya. Menurut Babat Hing Gresik tahun 1293 Saka atau tahun 1371 Masehi, mulai berdatangan juru dakwah dari Kedah, Malaysia ke Gresik. Kelompok pertama dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Maghfur bersama 40 orang pengikutnya bermukim di Gunung Saimbang yang kemudian diberi nama dalam bahasa Arab Gerawarasi, yang berarti papan panggonanku leren. Maulana Maghfur yang makamnya berdampingan dengan makam Malik Ibrahim itu kemudian oleh penguasa kerajaan Majapahit diangkat sebagai Syah Bandar di Romo. Kitab Kisatu Ba'di Asyafil Jawiyin menyebutkan Maulana Malik Ibrahim menyusul datang di desa Sembelo atau Tebalu sekarang di Leran, di tempat pemukiman Siti Fatimah binti Maimun ini,
beliau membangun Masjid Pesucinan pada tahun 1311 Saka atau tahun 1389 Masehi. Masjid kuno ini sudah beberapa kali dipugar, namun masih meninggalkan kekunoannya berupa mahkota di puncak kubah masjid. Romo adalah pemukiman kuno tempat dulu bermukim ayah atau Romo dari Maulana Malik Ibrahim bernama Maulana Ibrahim. Di sana beliau juga membangun sebuah masjid, namun tidak sempat terwujud. Umpak masjid kini dijadikan bagian bangunan Masjid Jami Romo sekarang. Sedangkan peninggalan lain berupa sumur suing tersisa di halaman Balai Desa Romo. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Siddiq datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Sebagai wali perdana di Tanah Jawa, sejarawan Dr. Haji Aminuddin Kasdi dalam babat Gresik telaah historiografis dalam studi sejarah terbitan tahun 1977. Malik Ibrahim dianggap sebagai tokoh yang merintis pendidikan sistem pondok. Selama 15 tahun berdakwah di Gresik, beliau berhasil mengembangkan sistem pondok yang berasal dari bahasa Arab, fundu. Sistem pondok pesantren itu kemudian dikembangkan oleh Raden Rahmat dengan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, dan disempurnakan oleh Sunan Giri dengan pesantren di Bukit Giri, dan berkembang terus menjadi pondok pesantren modern seperti sekarang ini. Demikianlah pencatatan sejarah digali dari serpihan-serpihan peninggalan kuno, makam-makam dan batu nisan kuno, prasasti-prasasti kuno, bangunan-bangunan kuno, dan buku-buku babat yang digali, ditata, dan diterjemahkan dengan berbagai metode penafsiran. Sungguh tepat untayan kata puitis dari sejarawan Belanda bernama Willem Bilderdijk bahwa keadaan yang timbul dan tenggelam saling terkait dalam kesinambungan. Dalam kelampauan terletak kekinian yang menjadi pangkal masa depan. Ajaran Islam telah merubah wajah kehidupan umat manusia dari kegelapan tidak mengenal keesaan Tuhan menuju sinar terang mengenal Tuhan yang esa. Zat penguasa tunggal seluruh alam semesta sebagai pencipta sekaligus pengatur perjalanan jagat raya melalui sunatullahnya. Dialah Tuhan yang menata peri kehidupan umat manusia, memberikan panduan tentang mana yang hak, mana yang batil, melalui firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam agama Islam kita mengenal dua rukun, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah fondasi utama dalam kita memeluk agama. Seperti sebuah bangunan, fondasi itu tidak kelihatan karena letaknya ada di bawah permukaan tanah. Demikian pula iman. Iman itu tidak kelihatan karena letaknya di dalam hati. Sehingga apabila kita melihat sekelompok orang yang sedang di kantor, kita tidak tahu siapa di antara mereka yang beriman. Namun apabila kemudian terdengar suara azan berkumandang, dan di antara mereka ada yang mengerjakan sholat, dialah orang yang beriman. Namun apabila terdengar azan dan mereka tetap saja bekerja, dinamakan orang yang kurang beriman. Rukun iman ada 6 yang pokok, yaitu pertama, iman kepada adanya Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Keempat, iman kepada utusan-utusan Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Rukun iman ini kalau hanya sekadar dipahami atau dihayati tetapi tidak diamalkan akan sia-sia. Seperti gedung yang megah dan indah tetapi tidak dirawat. Rukun Islam ada 5, yaitu pertama, membaca syahadat. Kedua, menegakkan sholat. 3, membayar zakat. 4, melakukan puasa. Dan yang kelima, menjalankan haji. Rukun Islam yang 5 ini bisa dibagi 2 bagian, yaitu bagian pertama, rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat, yakni sebuah ikrar, sebuah pernyataan mutlak atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad
utusannya. Ikrar ini sangat penting karena merupakan pintu masuk menuju rukun Islam yang kedua sampai dengan kelima. Tanpa ikrar ini, pengamalan rukun Islam sampai dengan yang kelima akan sia-sia. Bagian kedua, rukun Islam kedua sampai dengan kelima yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji adalah perilaku untuk membentuk watak dan pribadi muslim sejati sehingga muncul sikap hidup yang disebut takwa. Sholat membentuk pribadi yang mawas diri, zakat membentuk pribadi yang peduli lingkungan, puasa membentuk pribadi yang menahan diri, sedangkan haji membentuk pribadi yang berwawasan luas, lapang dada, dan berjiwa besar. 4 amalan ini yang membentuk ketahanan dalam menghadapi gangguan-gangguan dan godaan-godaan sehingga manusia muslim menjadi manusia yang bertakwa. Apabila ketahanannya kuat, takwanya meningkat. Contoh, pada saat mendengar azan, dia langsung sholat. Apabila ketahanannya lemah, takwanya menurun. Waktu mendengar azan, tetap saja bekerja, tidak sholat. Rukun iman dan rukun Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Memahami dan menghayati rukun iman tanpa mengamalkan rukun Islam, ibarat bangunan yang tidak terawat. Mengamalkan rukun Islam tanpa memahami dan menghayati rukun iman, ibarat bangunan tanpa fondasi. Takwa secara harfiah berarti menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Tingkatan-tingkatan takwa. Tingkatan yang paling rendah adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tingkatan yang lebih tinggi, rojak dan khauf, atau mengharap dan takut. Sedangkan tingkat yang paling tinggi, hanya mengharap ridhonya Allah. Semoga kita menjadi muslim dengan fondasi keimanan yang kuat, istiqomah menjalankan rukun iman, dan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Allah, sesungguhnya tiada suatu kekuatan pun kecuali kekuatan yang datangnya darimu. Dengan segala kerendahan hati dan kelemahan diri kami, berilah kami hidayah dan inayah-Mu untuk menapak jejak, menelusuri perjuangan para wali-wali-Mu yang telah menebarkan kebenaran perintah-perintah-Mu dan larangan-Mu, sehingga saat ini bisa mengenal-Mu, bisa mengenal utusan-Mu. Ya Allah, aku bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya rasa syukur, sehingga kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang Engkau ridhoi dan mana yang Engkau murkai. Berilah mereka-mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, menunjukkan keadilan yang sesuai dengan firman-firman-Mu, tempat di sisi-Mu, di sorga-Mu yang indah, seperti yang telah Engkau janjikan.